Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kemarin bagaimana diterangkan Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan ada dua orang yang sangat membuat aku jengkel, pegel, mangkel. Yang pertama alimun mutahaddik, yaitu orang yang alim banyak gaya. Ya, kata kemarin kakean pola kan itu. Kakean gaya. Alim tapi banyak gaya. Yang gaya tidak bersandarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang ini membuat pegel Al-Imam Ali. Wajahil mutanassik, yaitu orang yang kedua jahil mutanassik, orang bodoh tapi sok-sokan ahli ibadah. Yang pertama, ada yunafirun nas bitahattukihi, sehingga orang yang alim banyak gaya ini bisa membuat manusia tambah bahaya dengan cara gayanya yang model-model seperti itu. Yang kedua jahil mutanassik wa hadza yaghurrun nas bitanassukihi. Kalau orang bodoh ibadah diperkuat seakan-akan dia menipu manusia dengan gaya ibadahnya padahal tanpa adanya ilmu. Berarti sudah jelas ilmu itu ada ilmu yang baik, ada ilmu yang tidak baik. Ilmu yang bagus, ada ilmu yang tidak bagus. Sehingga ilmu yang bagus adalah ilmu yang berasal ada cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardha, beliau pernah sambat. Apa bahasanya Indonesia sambat ini? Ngeluh. Rasulullah bahasa Jawa. Beliau pernah ngeluh kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku ini pernah ngeluh kepada guruku yang bernama Guru Waqi'. Ngeluh apa beliau Imam Syafi'i? Su'a hifdhi. Hafalanku mulai berkurang. Imam Syafi'i itu ngelihat sekali hafal. Sampai-sampai beliau kalau ngelihat kitab ini, ya ngelihat kitab, jangankan baca, ngelirik itu hafal. Kalau beliau lihat kitab seperti ini kan dua halaman ya. Yang halaman separuh dia tutupi. Kalau enggak khawatir ngelirik hafal kacau nanti hafalannya. Subhanallah. Kula ambek sampean iki baca Quran sedina ping wolak-walik gak hafal-hafal. Ya gak hafal bae gak diwaca. Tapi subhanallah, kenapa resep seperti itu kok sampai lihat sekali hafal, hebat beliau. Beliau ngeluh kepada gurunya, guru ini sekarang hafalan saya mulai berkurang, tidak biasanya. Mungkin biasanya sekali hafal, ini mungkin 3 kali, 4 kali baru hafal. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, karena ternyata satu sebabnya, karena banyak maksiat. Akhirnya kata beliau, kata gurunya, jangan banyak maksiat, tinggalkan itu maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan beliau guruku Waqi' mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu nur, cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Sehingga alim, tapi kalau dia maksiat cahayanya hilang. Alim iya, gambarnya saja alim, cuman barokah cahaya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kelasnya beliau ya? Sehingga diteruskan oleh beliau, sudah jelas bahwasanya orang yang alim, al-muttaqi, yang bertakwa, yang soleh, khair kulluh. Pasti orang model seperti ini, yang takwa, yang soleh, semuanya baik. Kelakuannya baik, ngomongnya baik, sikapnya baik, amalnya
baik, bahkan memberi manfaat, memberi kebagusan untuk linafsih, dirinya sendiri, walil muslimin, dan orang-orang lain daripada orang muslim. Kalau orang alim yang takwa, yang soleh, dia akan bisa memberikan manfaat kepada dirinya, manfaat sama orang lain. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang punya ilmu itu seandainya tidak bisa dimanfaatkan orang lain, bisa dimanfaatkan untuk diri sendiri. Bahasa sekarang lebih gampangnya, tidak ada undangan, ya wis tunggu ning omah, belajar baca kitab untuk obat dirinya sendiri. Paham ya? Sallallahu alaihi Muhammad. Ini orang yang alim, yang takwa, yang soleh. Ada orang yang alim, sama-sama alimnya ini. Podo-podo mengerti kitabnya, sama-sama tahu hadis, sama-sama tahu dalil, sama-sama tahu Al-Quran. Akan tapi tidak takut kepada Allah, tidak takwa kepada Allah. Orang model seperti ini, syar kulluh, kata Imamul Haddad. Semuanya jelek. Alim, punya pondok. Santrinya ribuan, meskipun santrinya ribuan, tapi ketika dia tidak saleh, tidak takwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah, syar kulluh, semuanya jelek. Omongannya tidak enak, sikapnya tidak enak, amalnya tidak bagus. Karena apa? Tidak ada dasar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dilihat omongannya jelek, tambah alasan. Nah ini punya dalil. Kejelekan dia dibuat dalil untuk membenarkan kejelekannya dia. Dalil untuk membenarkan kerusakan dia. Dalil untuk membenarkan maksiatnya dia. Ini loh. Bahaya ini. Syar kullu. Jelek. Wa bala wa fitnah. Ini menjadi bala ini. Dan menjadi fitnah di mana-mana. Fitnah untuk dirinya dan fitnah untuk muslimin. Kenapa fitnah? Kalau kita ngelihat orang urak-urakan Pak, tatoan mulai tangan kanan, tangan kiri, tato mulai ulo sampai semut lengkap seumpama. Waduh iki wis wong gak karu-karuan. Kita bisa menghindar. Mungkin omongannya kita bisa jaga. Wah iki ndelok iki model iki lho, rambutnya koyo Petruk seumpama. Kita menghindar duluan, omongannya sudah kita saring. Tapi yang kita kenal ulama, yang kita kenal pakai imamah, yang kita kenal pakai songkok, yang kita kenal pakai surban, ternyata mereka mutahaddik. Kakean pola, kakean gaya, ini membuat fitnah sama muslimin. Bahkan jangankan muslimin, dirinya terfitnah. Dia menganggap anak ini untuk ngerangkul orang lain. Ngerangkul orang lain itu Pak, dengarkan khususnya antum yang punya komunitas ya. Ngerangkul orang lain bukan berarti Anda harus mirip seperti mereka. Contoh ya. Anda ini punya komunitas semuanya rokokan seumpama. Saya ini kepingin ngerangkul mereka, Beb. Kepingin ngerangkul. Apakah harus sampai rokokan juga depannya mereka? Paham ini ya? Apakah harus sampai rokokan juga? Oh biar mereka asik sama saya. Bukan, orang dulu tidak seperti itu. Memaklumi dengan keadaan poro jamaah bukan berarti juga pelaku. Dulu jamaahnya macam-macam, ada peminum khamr, rata-rata. Apakah juga ustadznya minum khamr juga biar ngambil hatinya? Salah iki, pemahamannya orang sekarang enggak. Melihat jamaahnya pakai apa? Pakai celana suwek-suwek kadang-kadang. Pakai kaos, terus pakai topian. Dia miripkan dirinya seperti para hadirin. Loh ya apa sih ini? Ente ini jadi da'i atau mad'u? Ente ngajak apa ente diajak akhirnya? Inilah sekarang akhir zaman terjadi seperti ini. Dengan alasan mendakwah. Dakwah itu mengajak apa diajak sih? Dakwah ini mengajak. Sekarang antum yang diajak. Yang dakwah mereka akhirnya. Ini perlu kita bijak di dalamnya. Perlu kita bijak. Saya ini jamaahnya, Beb, ganja semuanya, Beb, togel semuanya. Gimana? Ya ini melok togel bisa. Gak bekherong ini. Ya, hati-hati pemahaman seperti ini perlu diluruskan. Paham ya? Boleh, monggo. Yang bermasalah itu kita sebagai contoh. Paham ya? Sebagai contoh ini kita. Dulu orang-orang ngelangkul semuanya, bagus Anda bisa ngerangkul orang-orang yang tidak sholat di jalan-jalan itu.
mereka yang peminum khamr, mereka yang mungkin bergelimang maksiat, kita rangkul. Bukan berarti ente miripkan sikap seperti mereka. Mereka meso-meso, antum meso-meso juga. Mereka ngomong kotor, apa kita ngomong kotor? Lah, bukan seperti itu. Paham ya? Ada di antara mereka mungkin kita kumpulkan daripada joget-joget, kita kumpulkan sholawatan. Tayyib, bagus. Daripada mereka tidak ada kegiatan, kita jarang tersentuh sholawatan, bagus. Mereka joget-joget, maklumi mereka karena tidak pernah tersentuh sholawatan. Masalahnya kita ini yang sudah aktif majelis ataupun kita sebagai gurunya melok joget. Kan iya? Perlu dihati-hati. Makanya antum sebagai public figure harus berhati-hati karena orang-orang akan mengikuti Anda. Sikap Anda akan mengekor di mana-mana. Ketika Anda baik, banyak mengikuti, semuanya akan baik dan Anda akan mendapatkan pahala. Lek kita buruk, ada mengikuti tanpa ada sengaja, juga tanpa disengaja dosa yang Anda lihat, Anda dapat. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin selamat semuanya. Makanya hati-hati. Ini ada alim yang soleh, ada alim yang tidak takut kepada Allah. Sehingga diriwayatkan daripada Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, beliau mempermisalkan bentuk bagaimana mereka para alim yang kurang bagus, alim yang Permisalan yang pertama, Nabi Isa mengatakan permisalan mereka seperti ganatul hush, zahiru hajis wa batinu hannatin. Orang yang alim tapi mereka tidak takut kepada Allah dipermisalkan seperti saluran usus. Saluran usus itu salurannya kadang-kadang dilihat dari luar bersih, dalamnya apa? Kotoran. Zahiru hajis. Dohirnya putih, bersih, kayak gamping mungkin. Tapi batinu hannatin, batinnya kotoran. Batinnya najis, dalamnya najis. Bahaya, kelihatannya bagus, dalamnya kotoran. Alhamdulillah. Itu yang pertama, beliau mempermisalkan. Yang kedua, Nabi Isa, beliau mempermisalkan orang yang punya ilmu, tapi tidak bagus, alim bisu, tapi permisalkan seperti gubur, kayak kuburan. Zahiruha ma'mur. Ente lihat kuburan ini makmur, banyak mayit-mayit. Ya enggak? Banyak orang. Wa batinuha idhamul mauta. Ternyata batinnya orang yang ngubur banyak, yang ziarah banyak, tapi dalamnya apa? Tulang belulang orang mati. Tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya. Yang ketiga beliau gambarkan seperti rumah. Rumah yang peteng. Bisa menjadi cahaya karena sebab ada lampu. Paham ya? Sebab ada lampu. Padahal lampu ini yang membuat dia cahaya. Aslinya peteng. Dohirnya padang, dohirnya dia, dohirnya dia ada cahaya. Padahal dalamnya seumpama tidak ada semuanya ini gelap gulita. Itulah mereka orang-orang yang alim tapi tanpa tidak didasari ilmu, kesolehan, takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala ada permisalan untuk mereka semuanya. Untuk orang yang alim, ini orang alim ini bukan berarti yang di depan ya, tapi semuanya kita tahu ilmu. Antum yang setiap hari dengar ilmu, masalah ilmu dan itu dan ini, bukan berarti alim ini apa harus kiai, Beb. Ya enggak. Alim ini orang yang mengerti ilmu di bidangnya masing-masing. Sekarang antum mengerti adabnya datang majelis, tidak dipakai. Berarti antum alim yang tidak mengamalkan ilmu. Antum alim masalah wudhu, berarti ya alim tapi di masalah wudhu. Ketika tidak mengamalkan antum di masalah wudhu, ya alim tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bab masalah wudhu. Ini perlu Anda ketahui, alim ini bukan sekedar kiai, bukan sekedar ustadz yang dipanggil kiai, dipanggil ustadz, dipanggil habib, bukan. Antum bisa dikatakan alim, karena apa? Sebagian ilmu Anda kuasai, ilmu wudhu, ilmu sholat, ilmu adab, hadir majelis, ilmu itu, ilmu ini, meskipun tidak 100% mengetahui ilmu, mungkin disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mempermisalkan di dalam Al-Quranul Aziz, Allah Subhanahu wa ta'ala mempermisalkan mereka seperti kalkilab,
Bahkan ada yang mengatakan kal himar. Himar ini ya apa? Keledai. Kalau kilab seperti anjing. Allah menyatakan bagaimana? Matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Allah menyatakan mereka orang-orang yang diberi tugas untuk membawa kitab Taurat di zaman itu, kitab Taurat, tsumma lam yahmiluha, ternyata tidak diamalkan. Tugasnya tidak disampaikan, tidak direnungi, tidak dimasukkan dalam hati. Kamatsalil himar, berarti Allah menyamakan mereka orang yang tahu ilmu, orang yang alim, tidak diamalkan, tidak takut, tidak takwa kepada Allah. Mereka seperti himar, mereka seperti keledai, yahmilu asfara, yang mereka membawa kitab seperti keledai membawa seperti keledai alim, seperti keledai guru. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Jangan sampai kita termasuk bagian daripada ayat tersebut. Amalkan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka para ulama itu mengajarkan ilmu tawaruk, saling agar supaya semakin warok, semakin takut. Lah kita kan enggak cari ilmu semakin tawahun, semakin ngeremehkan. Kita semakin alim tahu hilah, tahu siasat. Oh ternyata ada yang mengatakan makruh. Alhamdulillah makruh ternyata. Tidak haram. Kan kita tentu nyari lah ada cari yang makruh sama haram. Pilih mana? Makruh. Lah iso bawanya lagi mubah. Lah iso halal. Tidak usah haram. Kita milih gitu, tawahun, saling remehkan. Semakin alim, semakin alhamdulillah enteng agama ya. Kita ini bukan ngenteng no. Kurang ajar kadang-kadang. Di ayat yang lain, watlu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha. Sehingga Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca wahai Muhammad kitab-kitab yang aku terangkan, yang aku datangkan, fansalakha minha, ternyata mereka melepaskan daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Allah juga mengumpamakan mereka itu seperti anjing. Seperti anjing mereka. In tahmil alaihi yalhath. Kalau dijulurkan dikasih beban sama mereka melet, enggak dikasih juga melet. Jadi dikasih ilmu pancet, enggak dikasih ilmu juga pancet. Tidak ada bedanya, ada ilmu sama tidak ada ilmu. Antum yang aktif majelis, aktif hadir di mana-mana ilmu, tahu ilmu, ya ada bedanya nanti. Dulu sebelum punya ilmu keliling, nggak pakai baju, ya enggak ada malu. Sekarang isin mosok ning embong ndak nggak kelambi, ada malu minimal. Ya minimal, ada beda, ndak beda nih, kayak apa belajar akhirnya. Kan ya, orang habis makan sama belum makan, beda. Belum makan, warek sampean, durung mangan, ono unde-unde iki, didelok tok. Tidak warek-warek. Tapi habis makan kenyang. Kan ya, kenyang. Biasanya kenyang turu. Naam, sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa orang yang alim lebih parah? Orang yang alim tidak takut kepada Allah lebih parah daripada binatang. Kalau binatang, ya mereka tidak mendapatkan taklif, kewajiban untuk mengamalkan firman dari Allah dan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hak. Terus agimis sholat lidzikri, ayo wajib melakukan sholat. Terus kira-kira kucing itu wajib sholat? Tidak ada. Ya tidak ada. Dan yang kedua, binatang itu kalau mereka meninggal tasiru ila turab, selesai meninggal tidak ada di akhirat terus antara surga sama neraka, tidak ono. Mereka langsung jadi turab, jadi tanah, tidak ada keadilan. Ayo kucing diadili oleh Allah antara surga sama neraka, tidak ada. Yang ada untuk kita. Makanya kalau mereka manusia masuk neraka berarti lebih hina dari binatang. Binatang tidak masuk neraka. Lah manusia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih.
Kata Nabi, paling parahnya manusia nanti diadab yaumil qiyamah mereka orang alim yang memang Allah buat untuk dirinya tidak manfaat dengan ilmunya. Bahaya ini orang. Punya ilmu, tidak manfaat dengan ilmunya. Diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Ibn Ruslan mengatakan, mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Mereka akan diadab oleh Allah sebelum Allah mengadab mereka orang-orang penyembah berhala. Orang penyembah berhala itu sudah parah, Pak. Tidak iman kepada Allah, tidak iman sama Nabi Muhammad. Artinya apa? Sudah pasti diadab. Tapi orang yang alim, tidak takwa, tidak takut kepada Allah, Allah akan adab dia sebelum penyembah berhala. Artinya apa? Lebih parah berarti kesalahannya dari penyembah berhala. Dalam hadis yang lain, manizdada ilman, siapa orang yang bertambah ilmu, walam yazdad hudan, tapi tidak tambah petunjuk, tidak tambah faham, tidak tambah mengamalkan, lam yazdad minallahi illa bu'da, tidak akan bertambah apa-apa kecuali semakin jauh sama Allah. Semakin jauh, tambah alim, tambah bahaya, tambah pinter, tambah bahaya, tambah ngerti kitab, tambah bahaya, semuanya tambah bahaya, semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Allah selamatkan kita semuanya dan jadikan ilmu kita ilmu manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menghantarkan kita sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin.